Hai guys, kembali lagi di channel Uka Family. Makasih ya yang udah klik video aku. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama berjudul When the Phone Rings. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur filmnya. Sementara itu, polisi memberikan informasi jika ia menemukan lokasi di mana Hejo dan si penculik jatuh ke jurang. Seon lalu bergegas pergi ke sana. Di sana Seon berkata, apa yang polisi temukan? Mengapa sampai saat ini mobil yang Hejo dan si penculik kendarai belum juga ditemukan? Polisi menjelaskan jika saat kejadian mobil itu dikendarai dengan sangat cepat sehingga menabrak pagar pembatas dan jatuh dengan bebas. Namun polisi menemukan salah satu sepatu milik Hejo. Keluarga Hong dan juga ayah Seon tiba di lokasi. Ibu Hejo merasa sedih dan sangat panik, namun ketua Hong menyalahkan Baek Uyong jika ini semua salah keluarganya karena masih menyembunyikan anak yang seharusnya mati, yaitu Baek Seon yang asli. Di sana Seon sadar jika ibunya tidak ikut ke lokasi. Seon curiga jika ibunya telah menyembunyikan si penculik. Seon lalu pulang ke rumah dan mengecek mobil ibunya. Tapi ternyata semua datanya telah dihapus. Seon lalu meminta polisi untuk segera memulihkan datanya. Namun ternyata ibunya juga ada di sana dan bertanya apa yang sedang Seon lakukan. Di sana Seon melihat jika ibunya tidak terlihat sedih karena keberadaan putra kandungnya masih belum diketahui. 무슨 짓이야? Sementara itu, pencarian terus dilakukan. 4 hari sudah, namun Hejo masih belum ditemukan. Akhirnya tim SAR dan kepolisian memperluas pencarian. Teman Hejo juga menjadi sukarelawan, membantu mencari Hejo. Bahkan Yuri dan juga Sangwo ikut dalam pencarian. 아유, 제가 할 소리죠. 다들 이렇게. Saat itu, Seon sedang bersama polisi karena polisi telah menemukan beberapa barang yang kemungkinan milik Hejo. Di sana polisi mengatakan jika sampai hilir polisi tidak juga menemukan Hejo, kemungkinan pencarian akan semakin sulit. Akan tetapi, Seon tidak ingin mendengar alasan apapun dari polisi, kecuali polisi sudah menemukan Hejo. Bersamaan dengan itu, polisi mengatakan jika ia tidak bisa memulihkan data Shin Kyung-jim alias Ibu Seon karena belum mendapat surat perintah. Itu dikarenakan hanya dugaan Seon saja. 받아낼 방법 있습니다. Sementara itu, Baek Uyong sedang melakukan konversi pers tentang siapa Baek Seon dan apa hubungannya dengan si penculik. Di sana ia mengatakan jika putra mereka tenggelam saat dibawa kakeknya memancing, sehingga keluarga Baek terpaksa membesarkan anak seusia Baek Seon, dan berita tentang Baek Seon asli yang telah mengancam cubir kepresidenan itu adalah tidak benar. Di sana Hyuk-jin merasa kesal karena Baek Uyong mengatakan hal yang tidak benar. Ia lalu menunjukkan sebuah rekaman komplotan penculik ialah Pak Do-ji. Di sana Pak Do-ji menceritakan pertama kali bertemu dengan Baek Seon, ia melihat si penculik itu akan memasuki kantor jubir dengan keadaan mengamuk. Ia lalu diusir. Pak Do-ji lalu mengikuti si penculik. Do-ji mengira jika penculik itu adalah korban dari Baek Seon, sama seperti kakaknya, dan itu terbukti saat Do-ji mengikuti si penculik. Ternyata ia pergi ke villa anak panti yang hilang. Dari situlah Do-ji mulai menghubungi penculik, melakukan kerjasama untuk menjatuhkan Baek Seon. Akan tetapi Do-ji salah orang. Baek Uyong lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Hyuk-jin. Sayangnya rekaman itu sudah diserahkan ke pihak polisi. Bersamaan dengan itu, polisi datang dan menangkap Ibu Seon atas tuduhan pembunuhan.
Namun saat di ruang interogasi, ia terlihat begitu santai karena tuduhan yang polisi berikan tidak mendasar karena tidak ada jasad yang ditemukan. Ibu Seon malah mengancam si polisi akan kehilangan jabatannya karena ia telah mencemarkan namanya. Polisi lalu menunjukkan sebuah video di mana video itu adalah bukti saat Ibu Seon sedang membunuh kakeknya Seon. Beberapa hari sebelum Baek Jang-ho meninggal, ia memberikan sebuah cincin pada Seon. Namun saat kejadian, Seon mengembalikan cincin itu ke jari kakeknya. Ternyata cincin itu bisa merekam segalanya, termasuk pembunuhan yang dilakukan Ibu Seon. Awalnya Seon akan menggunakan video ini untuk menghancurkan keluarga Baek, namun Seon tidak menyangka jika video ini ia gunakan untuk menyelamatkan istrinya. Seon meminta pada ibunya untuk memberitahukan di mana keberadaan Haejo sebelum basecamp dan ponsel ibunya akan diperiksa oleh polisi. 어머니 핸드폰 블랙박스는 이미 다 경찰에 넘어갔습니다. Rupanya kejadian yang sesungguhnya adalah saat Haejo membanting setir dan menabrak pagar pembatas. Mobil Haejo tidak jatuh ke sungai. Mereka berdua tidak sadarkan diri dan saat itu sekretaris keluarga Baek yaitu Pak Min membawa Haejo dan penculik itu ke suatu tempat. 휴장은 어떻게 할까요? 예? Bersamaan dengan itu, polisi menemukan rekaman ponsel milik Ibu Haejo saat ia melihat kondisi Haejo yang sangat lemas karena sudah beberapa hari Haejo tidak mau makan. Padahal Ibu Seon sudah menolongnya dari kematian. Haejo lalu berkata jika ia tahu apa sebenarnya rencana mertuanya itu. Sim Kyu-jin ingin memberitahu Seon jika sebenarnya Haejo masih hidup, maka kemudian Seon akan merasakan hal yang sama seperti yang Kyun-jin alami. 절 위해서 그 마지막 고통을 마련해 두시. Saat itu, polisi memberitahukan jika keberadaan Haejo sudah ditemukan. Rupanya Haejo disekap di rumah keluarga Baek. Namun sebelum polisi datang, Sim Kyu-jin telah memerintahkan Pak Min jika ada sesuatu yang menimpanya. Ia ingin jika Pak Min menjaga si penculik itu, alias Baek Seon yang asli. Sedangkan Haejo harus ia bunuh. Akan tetapi, Pak Min merasa kasihan pada Haejo. Lantas ia meminta Haejo untuk melarikan diri. Haejo lalu bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Pak Min mengunci pintu penculik itu rapat-rapat. Namun tiba-tiba Baek Uyong datang dan meminta Pak Min untuk membuka pintu dan melepaskan putranya. Awalnya Baek Uyong tidak tahu apa-apa, namun ia curiga saat istrinya ditangkap. Bukannya istrinya meminta tolong padanya, tapi ia menatap tajam kepada Pak Min, seakan-akan ada yang mereka rahasiakan. Lalu Baek Uyong mengikuti kemana Pak Min pergi. Sementara itu, Haejo terus berlari. Akan tetapi, Haejo merasa kelelahan. Tiba-tiba Haejo mendengar suara tembakan. Haejo lalu terjatuh dan pingsan. Singkat cerita, bunyi tembakan kedua membuat Haejo terbangun. Haejo melihat si penculik itu sedang mencari Haejo. Haejo mencoba bersembunyi. Ia lalu melihat sebuah mobil mendekat. Haejo lalu memutuskan berlari ke arah mobil untuk menyelamatkan dirinya. Rupanya mobil itu adalah Seon. Ia lalu keluar dari mobil dan memeluk Haejo. Akhirnya Seon bertemu dengan istrinya. Saat itu Haejo berkata jika penculik itu ada di sekitar sini dan membawa senjata. Seon lalu bergegas membawa Haejo pergi. Saat di perjalanan, tiba-tiba penculik itu menghalangi mobil Seon. Seon meminta Haejo tetap berada di mobil dan ia keluar menemui si penculik. Penculik itu berkata, apa kira jika Seon sudah merasa menang? Jika sebenarnya Seon hanya ingin bahagia dengan Haejo, namun ia tidak ingin jika hal itu terjadi karena ia akan membuat hidup Seon penuh dengan penderitaan. Penculik tahu jika Seon adalah anak dari Baek Jang-ho, sehingga Seon juga ikut bersalah. Lalu penculik itu membisikkan sesuatu pada Seon yang membuat Seon merasa sangat terkejut. Penculik itu tertawa karena akhirnya ia bisa melihat wajah penuh kesedihan pada Seon dan tiba-tiba suara tembakan mengejutkan Haejo.